Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pemaparannya Dr. John. Selanjutnya kita akan masuki pembicara yang ketiga, yaitu Dr. Dian. Beliau adalah, tolong slide-nya, Ketua Perhimpunan Dokter Spesialis Mikrobiologi Klinis Cabang Medan. Dan kita tahu sekarang Kemenkes baru saja mengeluarkan revisi kelima ya tentang pengendalian COVID. Artinya informasi tentang COVID itu sendiri terus berkembang. Nah, sesuai juga topik tema kita kali ini yaitu tentang konspirasi. Kan kemarin sempat juga isu yang dibahas oleh mantan menteri yang mengatakan bahwa ini nanti ujung-ujungnya vaksinnya nanti akan beli ke Bill Gates gitu ya. Jadi kita juga mau tahu nih sebenarnya vaksin itu apakah harus memang satu-satunya jalan dan ataukah memang Indonesia belum bisa produksi sendiri sehingga memang dugaan akan informasi yang beredar seperti itu benar adanya. Ya, kepada Dr. Dian Dwi Wahyuni, spesialis mikrobiologi klinis konsultan, tanpa memperpanjang waktu, kami persilahkan. Tolong mikrofonnya, Dr. Dian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore. Terima kasih saya ucapkan kepada panitia ya yang telah mempercayakan kepada saya sebagai narasumber untuk menjelaskan bagaimana sebenarnya perkembangan COVID-19 yang terbaru, walaupun perkembangan itu pasti ya paling tidak sudah pernah didengar dan mengenai perkembangan vaksin. Awalnya saya juga nih bingung mengenai apa yang mau saya jelaskan dikarenakan dengan tema kita saat ini mengenai konspirasi ya. Jadi tapi saya tidak membicarakan berlama-lama mengenai konspirasi itu, tapi saya akan menjelaskan bagaimana sebenarnya COVID-19 mengenai virusnya, perkembangan vaksin. Jadi nanti para yang mendengarkan presentasi ini bisa menilai sendiri apakah itu konspirasi ataupun bukan. Kita mulai slide pertama. Nah, kalau kita lihat di sini, ini ada film Contagion ya pada tahun 2011. Kalau ya siapa yang sudah melihat pasti ini akan tergambarkan kalau situasi pandemi pada saat ini mirip di film tersebut ya, karena adanya virus yang mematikan dan kemudian terkait dengan adanya senjata biologis, jadi adanya kebocoran. Nah, ini juga ada teori-teori konspirasi mengenai senjata biologis yang katanya bocor dari laboratorium virologi di Wuhan. Kemudian Amerika juga katanya mau membuat senjata biologis tadi. Kemudian yang paling ini ya heboh mungkin Bill Gates ya, katanya di mana dia sudah pernah mensimulasikan akan adanya pandemi ini, corona yang merebak ini. Kemudian ada lagi konspirasi mengenai program depopulasi, di mana ini katanya dibuat oleh elit global, di mana 100 tahun sekali akan terjadi pembersihan etnis ya. Jadi diawali pada tahun 1720 itu terjadi wabah plak, kemudian 1820 wabah kolera dan flu Spanyol pada tahun 1920 dan 100 tahun kemudian sekarang ini 2020. Slide. Nah, apakah tadi itu terkait konspirasi atau tidak? Sebenarnya masalahnya adalah dikarenakan adanya beberapa orang, bukan beberapa orang ya, ada sebagian dari masyarakat kita ataupun malah penduduk dunia ya yang mempercayai konspirasi itu. Akhirnya apa? Akhirnya terjadi ketidakpercayaan terhadap orang-orang ataupun kasus-kasus COVID-19 ini. Jadi sehingga terjadi ada keluarga yang membongkar paksa peti jenazah, dia tidak percaya kalau keluarganya itu terjangkiti COVID-19, ada pengambilan jenazah secara paksa, ya kemudian menolak pasien-pasien ataupun warga yang terjangkit COVID-19 ataupun para petugas medis. Nah, ada juga pula beredar video yang mengatakan di sini bahwa metode tes yang dilakukan PCR itu sengaja dibuat
tidak akurat agar supaya virusnya terus-menerus ketemu. Nah, itu di situ video itu bercerita. Walaupun sebenarnya dia tidak tahu bagaimana sebenarnya pemeriksaan PCR itu apa yang dideteksi. Nah, slide. Nah, ini ada juga yang tidak percaya kalau virus SARS-CoV itu atau yang menyebabkan COVID-19 ini menyebabkan kematian. Jadi ada viral seniman yang mau menantang menghirup virus COVID-19 itu, dan banyak lagi yang tidak percaya dengan adanya virus corona. Nah, ini akibatnya apa? Karena mereka percaya dengan teori konspirasi ini, akhirnya protokol-protokol kesehatan yang sudah ditetapkan itu diabaikan, sehingga mereka banyak ya kita lihat sekarang orang tidak pakai masker, kemudian berkerumun, sehingga akhirnya angka kejadian ataupun angka pasien yang positif COVID-19 ini semakin bertambah banyak. Slide. Nah, ini data yang saya ambil per 15 Juli 2020 ya, semalam. Jadi di seluruh dunia itu udah lebih dari 13 juta yang terkonfirmasi pasien COVID-19 dengan meninggal di atas 500.000 orang, hampir 600.000. Sementara di Indonesia sendiri sudah terkonfirmasi per 15 Juli itu 80.000 per orang, di mana kenaikan kasus per hari itu di atas 1.500 dan meninggal sekitar 3.797 orang. Sementara di Sumatera Utara sendiri, ini angka kejadiannya meningkat, di mana di awal COVID-19 di bulan Maret dan April itu sumut itu malah rendah ya. Mungkin karena sudah percaya juga teori konspirasi ini, orang jadi abai, maka angka positif pun jadi bertambah hingga 2.596 per 15 Juli, di mana yang meninggal juga 131. Nah, di sini memang tadi apakah katanya COVID-19 bisa menyebabkan mati atau meninggal, tadi sudah dipaparkan dengan jelas oleh Dr. Jones ya. Jadi apa-apa saja kasus yang bagaimana yang bisa menyebabkan kematian. Slide. Nah, ini sama-sama udah kita ketahui. Jadi WHO menetapkan bahwa COVID-19 itu adalah nama penyakitnya, coronavirus disease, dan penyebabnya adalah virus SARS-CoV-2. Slide. Ini sekedar mengingatkan kembali ya timeline terjadinya outbreak di mana pada kasus pertama sekali itu ada kasus pneumonia di Provinsi Hubei, Wuhan, Cina ya pada 30 Desember 2019. Kemudian itu tanggal 7 Januari 2020 ditemukan penyebabnya, yaitu pertama kali dinamakan novel coronavirus dan sekarang SARS-CoV-2. Dan pada tanggal 30 Januari 2020 WHO mendeklarasikan telah terjadi kedaruratan kritis atau kedaruratan emergensi community public health internasional. Dan setelah menyebar ke berbagai negara, lebih dari 200 negara, pada tanggal 11 Maret 2020 WHO menetapkan COVID-19 ini sebagai pandemi. Slide. Nah, ini adalah sumber dari virus corona pada kasus-kasus awal ya di Wuhan, Cina. Jadi itu berasal dari pasar yang menjual seafood ataupun hewan-hewan liar. Kemudian di mana ini juga kita lihat, makanya ini juga terpikir adanya konspirasi. Laboratorium Institut Virologi Wuhan itu jaraknya kalau dilihat dari peta itu dekat ya, hanya sekitar 20 mil. Jadi mereka berpikir bisa saja terjadi kebocoran dari laboratorium tersebut. Oke, slide. Nah, ini struktur morfologi dari virus SARS-CoV-2. Jadi virus ini merupakan virus RNA, dan ini sebenarnya virus corona ini sudah lama ditemukan, sekitar tahun 1960, dan lebih dari 200 spesies, di mana kebanyakan spesies yang lainnya itu beredar pada hewan-hewan liar ya terutama. Jadi yang sudah teridentifikasi ada 7 ya. Itu ada human coronavirus 229E ya, itu yang
4 di atas ini biasanya menimbulkan gejala flu ataupun gejala yang ringan. Sementara kalau gejala yang berat itu kita sudah sama-sama mengetahui SARS-CoV pertama kali itu juga pernah terjadi wabah pada tahun 2002, kemudian MERS-CoV itu juga pada tahun 2013 dan yang sekarang adalah SARS-CoV-2. Slide. Nah, inilah dia virusnya. Nyata kelihatan ya kalau kita lihat dia di bawah mikroskop elektron. Jadi untuk virus kita memang membutuhkan mikroskop elektron ya karena virus itu ukurannya sangat-sangat kecil. Sehingga dia tidak bisa dilihat dengan mikroskop cahaya biasa seperti kita melihat bakteri ataupun jamur. Jadi ini dia partikel virusnya, dia berbentuk bulat ataupun sferis ya. Jadi dia dikelilingi oleh adanya tonjolan-tonjolan spike di sekelilingnya. Slide. Bagaimana stabilitas virus COVID-19 ini atau SARS-CoV-2? Jadi sudah banyak ya atau sering diteliti. Ini saya ambil dari jurnal Van der Malen tahun 2020. Jadi di udara dia meneliti katanya itu bisa bertahan selama 3 jam sampai 8 jam. Di tembaga bisa sampai dengan 8 jam, di kardus ya sampai bisa 1 hari. Kemudian di besi atau alat-alat stainless steel bisa sampai 2 hari, di plastik bisa bertahan sampai 3 hari, dan dia bisa stabil pada kondisi kering dan basah serta asam. Nah, malah yang di udara, di aerosol ini ada lagi slide, ada lagi penemuan jurnal terbaru yang diterbitkan oleh Emerging Infectious Disease yang oleh CDC. Jadi di sini mereka meneliti ternyata aerosol yang mengandung virus COVID-19 ini bisa bertahan sampai 16 jam. Jadi ini ada fotonya, di sini bisa dilihat dengan jelas ya. Jadi pada A, B ini sebelum disemprotkan ya itu virus tadi ke udara. Nah, yang E dan F ini setelah 16 jam. Jadi dia masih bisa tetap bertahan tetapi sudah mulai terjadi perubahan dari struktur morfologinya. Slide. Nah, untuk penularan pasti semua juga sudah tahu ya, bisa langsung maupun tidak langsung. Kalau tidak langsung dari droplet yang tumpah ke permukaan benda, kita sentuh, kemudian kita tanpa cuci tangan, menyentuh wajah, mata, ataupun hidung kita. Kalau yang langsung ya pasti mungkin dari orang yang berbicara, batuk, atau bersin dengan jarak yang dekat, dan dengan kontak erat ataupun berjabat tangan. Slide. Nah, baru-baru kemarin pada 9 Juli 2020, WHO akhirnya mengakui bahwa penularan COVID-19 ini bisa melalui udara. Sebenarnya virus COVID-19 ini atau virus SARS-CoV-2 ini sebenarnya sudah dari awal ya, itu bisa menimbulkan aerosol atau mikrodroplet, itu biasanya pada tindakan-tindakan yang memproduksi terjadinya aerosol. Jadi misalnya untuk intubasi pasien ya pada saat pemasangan ventilator ataupun pada saat misalnya pengambilan spesimen swab tenggorokan ataupun hidung. Nah, tetapi ya ada bukti baru di mana 239 ilmuwan dari 32 negara itu mengirimkan surat terbuka kepada WHO dan membuktikan bahwa mikrodroplet itu yang berisi virus SARS-CoV-2 itu bisa bertahan lebih lama di udara dan bisa menyebabkan infeksi ataupun menular kepada orang yang di dekatnya. Tetapi di sini masih tanda kutip ya, itu masih diteliti berapa dosis yang bisa menyebabkan bisa terjadinya infeksi. Jadi bukan nanti hanya 1-2 virus yang ada di udara itu bisa menyebabkan infeksi. Nah, jadi itu masih diteliti berapa dosis ataupun jumlah virus yang bisa menyebabkan infeksi tersebut. Makanya karena sudah diakui oleh WHO mengenai penyebaran di udara ini, jadinya protokol kesehatan untuk pencegahan penyebaran COVID-19 ini juga
berbeda ya, maksudnya bukan berbeda, ada tambahan. Kalau yang lalu mungkin sudah tahu kita ya menggunakan alat pelindung diri seperti masker, face shield dan lain sebagainya. Di sini yang diperlukan adalah juga ventilasi udara juga sangat penting. Slide. Jadi di sini kita lihat ya, kalau mikrodroplet itu bisa dikeluarkan pada saat kita bersin, batuk ya, ataupun bernyanyi ya, berbicara dengan keras, adanya mikrodroplet yang mengandung virus SARS-CoV-2 dengan ukuran yang lebih kecil dari 5 mikrometer, dan itu dia bisa berterbangan di udara dan bisa bertahan. Lanjut. Nah, untuk pencegahannya di sini ada protokol VDJ, ventilasi, durasi, dan jarak, di mana lebih bagus kita memang tetap berada di ruangan yang terbuka dengan ventilasi yang terbuka dibandingkan dengan yang tertutup. Slide. Jadi di sini ventilasi, hindari ruang publik ataupun transportasi publik dengan ventilasi ataupun sirkulasi udara yang tertutup. Jadi kalau di ruangan tertutup, misalnya kalau kita ke restoran, mungkin kemana ya, di kantor ya, kalau ventilasinya tertutup kita tidak usah berlama-lama di dalamnya. Kemudian durasi, jadi kita kalau misalnya mau ketemu orang, mau berbicara, ya maksimal 15 menit berbicaranya ya pada saat berdekatan. Dan harus tetap jaga jarak lebih kurang 2 meter dan jauhi kerumunan. Slide. Nah, ini adalah asal bagaimana atau dari mana virus SARS-CoV-2 itu. Jadi dia awalnya coronavirus ini adalah atau beredar ya, reservoirnya itu adalah di hewan. Jadi pada hewan tersebut dia tidak menimbulkan penyakit, ataupun kok menimbulkan penyakit pada hewan mungkin yang ringan. Nah, karena adanya terjadinya mutasi, maka virus tadi bisa pindah ya ke host perantaranya, baru kemudian terjadi mutasi lagi, bisa pindah ke manusia. Nah, penularan ini dari hewan ke manusia yang kita kenal juga dengan penyakit zoonotik ya, atau zoonotic disease, ini dikarenakan keeratan atau kedekatan manusia ya, kita manusia dengan hewan tersebut. Jadi ini di lingkungan kita tahu sendiri, manusia itu ada yang dekat dengan hewan liar, ada yang memakan hewan liar, jadi akhirnya bisa terinfeksi oleh si virus corona tersebut. Slide. Nah, ini adalah struktur gen. Iya, struktur gen dari virus SARS-CoV-2. Jadi ini merupakan target gen. Jadi kalau pemeriksaan PCR, ini adalah target-target gen yang dipakai untuk mengidentifikasi atau melacak virus SARS-CoV-2 ini. Jadi tidak benar ya, ada video yang membilangkan kalau dirancang supaya virus itu terus-menerus dijumpai. Jadi memang harus ada gen yang dideteksi supaya si virus ini teridentifikasi. Slide. Nah, ini saya ambil dari data Gisaid. Gisaid ini adalah suatu organisasi ya yang menampung dan menganalisa whole genome atau gen-gen virus yang beredar yang ada di dunia ya, yang beredar di negara-negara. Jadi kemudian mereka menganalisa, kemudian membaginya menjadi clade, ada 7 clade di sini ya, G, GR, GH, O, S, L, dan V. Jadi ini kalau kita lihat ya, mungkin agak kurang jelas, Indonesia ini dia yang berwarnanya kuning ke orange ya, jadi dia masih termasuk ke clade yang L. Oke, lanjut. Nah, ini dari mana virus SARS-CoV itu bisa sampai ke Indonesia? Jadi bisa langsung dari Wuhan sendiri, dari China, bisa dari Eropa dahulu, ataupun dia dari Amerika baru ke Indonesia, dari Australia dulu baru ke Indonesia dan sebagainya. Nah, lanjut. Dalam perjalanan itu terjadilah mutasi ya, dikarenakan si virus tadi juga ingin mempertahankan hidupnya, jadi dia bermutasi.
ini juga Eijkman Jakarta dan Surabaya Erlangga itu mengirimkan virusnya ya untuk ke apa namanya ke Giset. Jadi ini mereka di data nih kalau diperbesar ini nama-nama virus di Indonesia yang dikirim ke sana. Lanjut. Nah, ini terjadinya mutasi ya, frekuensi mutasi pada virus SARS-CoV-2 katanya sering terjadi setelah diteliti sering terjadi mutasi dan ini juga merupakan tantangan dalam pembuatan vaksin. Di mana awalnya dulu kalau kita lihat nih perjalanannya di Asia katanya Asia dari data ini awalnya mutasinya rate-nya sangat tinggi ya, kemudian berjalannya dengan waktu ternyata Asia malah mutasinya lebih sedikit dibandingkan dengan negara Eropa ataupun Amerika. Jadi untuk negara-negara Eropa dan Amerika itu merupakan tantangan tersendiri ya dalam pembuatan vaksin. Dan kalau kita lihat tadi dari clade yang berbeda-beda, bisa saja vaksin di Eropa ataupun Amerika itu tidak bisa atau tidak sama tidak bisa untuk kita yang di Asia ataupun di Indonesia. Makanya makanya Indonesia juga mengembangkan pembuatan vaksin untuk COVID-19 ini. Slide. Nah, ini terjadinya mutasi ya SARS-CoV Indonesia. Ini ada titik-titik mutasinya yang dikirimkan dari lembaga Eijkman maupun dari Erlangga Surabaya. Lanjut. Nah, untuk dari pedoman tadi kita, Dokter Ana juga sudah mengatakan sudah 5 kali revisi ya. Jadi untuk pedoman terbaru tidak ada lagi istilah OTG, ODP, dan PDP. Jadi ada sekarang istilah suspek, kontak erat, probable, dan konfirmasi. Jadi di sini kasus suspek itu adalah orang dengan bergejala dan ada riwayat transmisi lokal dari negara atau wilayahnya sendiri, ya kan. Kemudian orang dengan gejala atau tanda ISPA dan ada riwayat kontak dengan pasien yang sudah confirm COVID-19 ataupun ISPA berat yang tidak diketahui penyebabnya. Nah, untuk kasus suspek di sini dilakukan pemeriksaan PCR hari pertama dan kedua. Kemudian nanti untuk kontak erat kalau dia tanpa gejala itu dilakukan pemantauan selama 14 hari. Nah, untuk yang dia kontak erat, riwayat kontak dengan pasien yang konfirmasi, itu juga sama ya, dilakukan pemantauan selama 14 hari, dilakukan karantina mandiri. Dan untuk kasus probable, ini adalah kasus suspek, ya dengan ISPA berat, dengan gambaran klinis yang meyakinkan COVID-19, tetapi tidak dilakukan pemeriksaan RT-PCR. Slide. Nah, untuk kasus konfirmasi, ya di sini dibagi lagi atas 4, ada yang dengan tanpa gejala atau asimptomatik, gejala ringan, gejala sedang, dan gejala berat. Jadi untuk gejala yang tanpa gejala dan gejala ringan, dia hanya diisolasi di rumah, dan kalau dia tidak di follow up dengan RT-PCR, itu bila dalam 10 hari ke depan, itu bisa dikeluarkan dari ruang isolasi. Nah, kalau gejala sedang dia dirujuk ke rumah sakit darurat, kalau gejala berat dirujuk ke rumah sakit rujukan dan dilakukan follow up PCR hanya 1 kali. Oke, lanjut. Nah, untuk yang tadi di pedoman yang terbaru juga ada istilah kalau selesai isolasi, kalau dari pedoman yang lama itu harus hasil swab PCR-nya itu negatif ya 2 kali swab. Nah, kalau yang sekarang itu kalau kasus yang konfirmasi dia asimptomatik, bila tidak dilakukan pemeriksaan RT-PCR, itu bisa dikeluarkan dari ruang isolasi 10 hari dari pengambilan spesimen pertama. Nah, kalau yang untuk probable dengan gejala, itu bisa dikeluarkan bila tidak dilakukan pemeriksaan PCR 10 hari dari onset gejala, ditambah minimal 3 hari bebas dari gejala COVID-19. Nah, kalau untuk probable kasus ataupun kasus konfirmasi yang simptomatik, itu harus di follow up PCR 1 kali, kemudian ditambah minimal 3 hari
bebas gejala COVID-19. Nah, untuk gejala klinis ini pasti sudah tahu semua ya, sakit kepala, ada mual muntah, sakit tenggorokan, dan pada Juni 2020 CDC menambahkan mereka meyakinkan bahwa ada 3 gejala COVID-19 tambahan yaitu pilek, mual, dan diare. Jadi hati-hati kalau ada kita diare bisa saja itu gejala ke arah COVID-19. Nah, slide. 2 menit lagi. Nah, ini hanya gambaran dari fase kegawatan dari penyakit tersebut. Jadi biasanya kalau pasien-pasien yang terinfeksi dengan COVID-19 ini biasanya 75% ini berada pada fase early infection ya. Jadi dia lebih banyak di fase ini. Kemudian dia pada stage yang kedua itu biasanya 20%. Kemudian dari 20% ini menjadi berat itu sekitar 5%. Nah, kasus-kasus yang terjadinya kematian ini biasanya pada stage yang ketiga. Lanjut. Nah, untuk pemeriksaan laboratorium ada rapid test antibody, antigen, ya. Kemudian walaupun dia hasilnya positif, ya, itu harus dikonfirmasi lagi dengan pemeriksaan swab PCR. Sampelnya itu bisa kita ambil dari swab hidung, tenggorokan. Kalau untuk tes antibody itu dari darah. Oke, lanjut. Nah, untuk rapid test, jadi WHO di sini juga tidak merekomendasikan penggunaan rapid test untuk diagnosis ya, untuk diagnosis pasien, tapi bisa untuk surveillance penyakit maupun epidemiologi. Juga untuk mengetahui respon antibodi pada kasus di mana hasil tes molekulernya negatif atau hasil PCR-nya negatif, dan juga untuk mengidentifikasi potensi donor plasma konvalesen. Lanjut. Nah, ini kenapa rapid test itu juga tidak direkomendasikan. Jadi ini bisa kita lihat di sini. Ternyata setelah masuk nih ya RNA ataupun antigen dari virus tadi, jadi baru terbentuk antibodi itu paling cepat itu di hari keempat. Ya, kemudian dia IgM duluan, kemudian IgG, ya, di mana nanti IgM akan menurun setelah 3 minggu dan IgG itu akan terbentuk atau bertahan lebih lama. Sehingga sebenarnya rapid test itu adalah hanya menggambarkan keadaan dia sekarang. Jadi tidak bisa rapid test yang sekarang ini dipakai nanti untuk beberapa hari kemudian. Bisa saja nantinya dia beberapa hari kemudian sudah terinfeksi oleh COVID-19. Lanjut. Nah, ini juga satu dapat dari jurnal. Jadi di sini juga bahwa mereka mengatakan IgM itu tidak spesifik sebagai indikator untuk early infection, di mana pada kasus-kasus COVID-19 ada yang malah IgG antibodinya duluan yang terbentuk, baru kemudian IgM-nya. Oke, lanjut. Nah, untuk perkembangan vaksin, saya tidak berlama-lama, hanya secara ringkas saja. Lanjut. Jadi apa vaksin itu? Jadi vaksin itu adalah sediaan yang mengandung zat antigenik yang mampu menimbulkan kekebalan aktif. Jadi tujuannya adalah untuk merangsang sistem imunologi tubuh untuk membentuk antibodi yang spesifik mencegah terjadinya suatu penyakit. Nah, lanjut. Nah, ini sudah sama-sama kita ketahui, untuk terjadinya risiko infeksi maka dibutuhkan adanya virulensi dari suatu mikroorganisme ditambah dengan dikalikan dengan dosis per imunitas. Jadi di sini tujuan tadi pemberian vaksin tadi adalah untuk meningkatkan imunitas sehingga tidak terjadi penyakit tersebut. Slide. Slide ini udah tadi. Nah, ini untuk pengembangan vaksin, ini ada platform yang sudah tersedia, yang sudah ada ya, yang dikembangkan. Biasanya yang dipakai di sini untuk genetik vaksin ini yang dikembangkan itu biasanya vaksin DNA ataupun RNA. Kemudian kalau yang untuk viral vektor vaksin ini biasanya menggunakan vektor virus, ya, ini adenovirus biasa digunakan, ini dikembangkan oleh Inggris. Kemudian kalau protein based vaksin ini protein rekombinan, ini sekarang ini dikembangkan oleh Eijkman untuk vaksin COVID-19.
Dan bisa juga untuk whole virus vaksin, jadi ini virusnya yang dilemahkan. Ini Cina ya, Tiongkok mengembangkan ini dan Indonesia bekerja sama dengan Tiongkok dalam hal ini perusahaan BUMN Bio Farma. Kemudian ini ada repurpose vaksin, di sini yang dipakai sebenarnya bukan dari si virusnya tadi, tetapi vaksin yang lain, misalnya vaksin BCG, di mana diharapkan di sini dengan orang-orang yang disuntik dengan vaksin BCG ini akan terbentuk imunitas selulernya. Jadi agar gejalanya terhadap corona ini lebih ini ya tidak parah. Dan yang bukan mengembangkan, jadi yang menggunakan repurpose vaksin ini adalah kemarin Australia yang mencobanya. Jadi para penduduknya atau masyarakatnya disuntik dengan vaksin BCG. Lanjut. Nah, kalau ini sih hanya ini ya platformnya tadi udah kita ceritakan apa-apa saja. Jadi dari bisa genetik dari gennya ya, kemudian dari whole vaksinnya, dan di sini nih kita lihat untuk memproduksi suatu vaksin itu harus melewati banyak fase ya. Jadi bisa untuk ke clinical trial aja itu ada fase 1, 2, dan 3, dan ini bisa membutuhkan waktu 6 sampai 18 bulan, makanya sampai bisa lebih. Makanya untuk vaksin coronavirus COVID-19 ini diharapkan di akhir 2020 ya, awal 2021 sudah ada yang bisa produksi. Lanjut. Nah, kalau ini target apanya aja ya, platform vaksin, ini targetnya ya, kemudian nanti bisa dibicarakan lagi karena ini harus lebih cepat. Lanjut. Nah, ini dia perkembangan vaksin di seluruh dunia. Jadi kemarin itu WHO mentargetkan lebih dari 100 juta vaksin di akhir 2020 itu harus sudah diproduksi, dan sekarang sebenarnya udah lebih dari 150 ya kan kandidat vaksin COVID-19 yang dikembangkan secara global. Jadi ini sekarang ini rata-rata sudah memasuki uji klinis ke manusia, apakah itu fase 1, fase 2, dan fase 3. Untuk Tiongkok di sini 5 kandidat vaksin yang disetujui untuk uji klinis, tetapi yang satu yang menjanjikan, yang Sinovac ini katanya efikasi dan keamanannya bagus ya. Amerika juga sudah uji ke manusia, ada 30.000 relawan. Kalau di Thailand ini masih uji vaksin ke monyet ya, ke binatang. Oktober ini baru kepada manusia. Singapura tetangga kita baru uji coba ke manusia fase 1. Nah, lanjut slide. Nah, Nigeria juga udah buat vaksin sendiri, mereka menargetkan 18 bulan mendatang itu bisa produksi. India juga sudah produksi vaksin sendiri, April uji kandidat vaksinnya pada manusia. Dan kalau untuk Indonesia sendiri, ini ada 3 lembaga yang mengembangkan, yaitu Kalbe Farma bekerja sama dengan Genexin, Korea Selatan. Jadi Juni ini mereka sudah uji klinis. Indonesia Bio Farma dengan Tiongkok ya, ini melakukan uji klinis juga kandidat vaksin, dan Eijkman juga mereka juga tahap uji klinis pada hewan. Jadi di dunia ini sebenarnya kalau yang terbaru itu sebenarnya ada 7 kandidat vaksin yang ke depan pengembangannya. Ini yang di vaksinnya ini, kandidat vaksin ini ada namanya AZD122 dan mRNA. Ini diproduksi oleh Amerika. Malah ada 4 negara Eropa yang mau membayar sampai, kalau nggak salah saya itu 12 triliun ya untuk langsung memesan ini vaksin, karena vaksin AZD122 dan mRNA ini bagus efikasi dan keamanannya. Oke, lanjut slide. Nah, kalau kita mau melihat bagaimana mapping perkembangan vaksin di dunia, ini bisa dibuka di website Notre Dame Research Vaccine Mapper ya. Jadi di sini bisa kita lihat per 15 Juli 2020 total vaksin yang dikembangkan itu adalah 167. Nah, yang ini di sebelah kiri ini bisa nanti kalau kita klik ya, ini adalah fase-fase tahap-tahap
pengembangan vaksin itu tadi. Jadi apakah ada tahap fase 1, 2, 3 ataupun masih tahap preklinis. Jadi ini yang untuk preklinis ini malah yang lebih banyak ya, di atas 140-an. Jadi memang masih panjang waktunya untuk produksi vaksin tadi. Nah, untuk di sebelah kiri ini ada nama-nama kandidat vaksinnya. Kemudian dari vaksin delivery-nya juga bisa dilihat di sini kalau nanti kalian nanti pada mau melihatnya. Lanjut slide. Nah, ini desainnya. Jadi ini dari seluruh negara ya, ini platform vaksin yang dikembangkan ini ada yang pakai whole genome, ada yang non-replicating viral vector, kemudian ada yang pakai mRNA ya. Jadi ini bisa dilihat semua, dan ini vaksin delivery systemnya juga bisa dilihat di sini apa saja yang digunakan, dan cara pemberian vaksinnya ya. Jadi bisa dilihat apakah intradermal, intramuskular, intranasal ataupun oral. Ini bisa kita lihat, kita dapatkan info di vaksin mapper ini. Lanjut. Nah, untuk sebagai akhir kata, pesan saya, kalau saya paparkan tadi sebenarnya terkait dengan tema kita, konspirasi atau tidak dan siapa diuntungkan, para pendengar sudah bisa lah ya menilainya sendiri. Jadi tidak mudah membuat vaksin itu, dan belum tentu juga satu vaksin di negara lain itu cocok dengan di negara kita. Nah, akhir kata saya pesankan, pandemi ini juga belum berakhir, jadi tetap pakai masker, cuci tangan, jaga jarak, dan yang satu lagi ventilasi, durasi, dan jarak itu harus kita laksanakan sebagai protokol kesehatan. Slide. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pemaparannya Dr. Dian. Saatnya kita akan memasuki sesi Q&A. Kepada para penanya dimohonkan pertanyaannya ditujukan kepada narasumber yang mana, sehingga nanti moderator bisa memberikan arahan pertanyaan ini langsung ke narasumbernya. Nah, kita akan mulai menanya dari pertanyaan Anonymous Attendees. Ini tidak ada dibuatnya nama, dihapusnya tadi. Ya. Kepada Dr. Dian. Ini pertanyaan pertama adalah, karena informasi terbaru bahwa aerosol itu memang bertahan lama, tentu pertanyaannya adalah apakah face shield atau kacamata Google itu sama pentingnya sekarang dengan masker, karena kan mata juga bagian dari yang dapat dimasuki oleh virus itu sendiri. Mungkin pertanyaan pertama langsung ke Dr. Dian, silakan. Tolong mikrofonnya, Dok. Mikrofonnya belum hidup. Oke. Jadi virus COVID-19 ini setelah diteliti ya di udara dia bisa bertahan sampai 16 jam ya, penelitian terbaru. Nah, terkait dengan pemakaian face shield, kalau saya sendiri ya untuk APD itu masih diperlukan ya. Kenapa? Karena penularannya itu kan bukan hanya dari aerosol. Ya kan, kadang dari droplet, mereka satu orang dengan orang lain berbicara berdekatan, bisa saja terkena langsung dari dropletnya tadi ya. Kemudian bisa saja kalau dia tidak pakai face shield, mungkin apalagi kita yang para petugas medis ya yang menangani pasien-pasien, kita kontak, kita memegang barang atau benda yang kita tidak tahu apakah sudah terkontaminasi. Kalau kita tidak pakai face shield, kadang kita bisa latah tuh megang muka ataupun kadang kucak mata. Jadi kalau saya rasa masih perlu, walaupun penularan sudah dari aerosol. Sebenarnya kalau aerosol ini memang terkait ke ke ventilasi dia. Jadi penularannya itu biasanya pada ruangan yang tertutup, kemudian pada orang-orang yang berkerumun, ya kan, dalam waktu yang lama. Jadi di situ udaranya sirkulasinya di situ-situ saja.
Jadi bisa saja langsung terhirup. Jadi kalau ventilasinya pun bagus, terbuka, aliran sirkulasi udaranya bagus, ya mudah-mudahan bisalah dihindari. Tapi kan kita juga belum tahu dosis berapa sih yang bisa ini ya langsung menginfeksi, bukan hanya beberapa partikel virus saja bisa langsung menginfeksi. Tadi kan kita juga udah jelaskan ya, untuk terjadi infeksi ada virulensi dikalikan dosis dan sistem imun kita. Kalau sistem imun kita bagus, ya pasti tidak akan terjadi timbulnya gejala ataupun infeksi tersebut. Baik, jadi pertanyaan kedua sekalian Dr. Dian, ini karena memang ada juga yang dari umum, tentu ini bagian dari edukasi. Pertanyaan dari Azazel Ihsan nih, selamat siang, saya ingin bertanya kepada Dr. Dian. Dokter, apakah kalung anti corona yang diklaim salah satu kementerian itu bisa sebagai proteksi bagi orang yang sehat agar tidak terkena corona? Dan berapa persentase keampuhan kalung anti corona sebagai proteksi? Apakah bisa zat aktif dari kalung tersebut menjadi vaksin di kemudian hari? Terima kasih, mohon pencerahannya, Dok. Ya, sekarang lagi ini ya heboh dengan kalung apa dari eukaliptus ya, atau apa katanya ya kan. Untuk penelitiannya itu karena ini ya saya juga belum menemukan evidence base-nya apakah itu efektif atau tidak. Tetapi sebenarnya begini ya, kalau untuk dari segi mikrobiologi aja, suatu virus ataupun bakteri kalau itu beda ya secara in vitro ataupun in vivo. In vitro itu misalnya kita biakkan di luar dari tubuh kita. Misalnya kok in vivo kan dia sudah pasti menggunakan sel hidup ya, ataupun ya pada saat menginfeksi itu pasti in vivo. Nah, kalau misalnya secara in vitro mungkin bisa-bisa saja kita misalnya ada virus ya ataupun bakteri, kemudian kita tuangkan atau kita letakkan entah apakah itu daun eukaliptus, apakah itu mungkin katanya minyak kayu putih, ataukah asam jeruk nipis ya, bisa saja si virus itu mati karena dia masih secara in vitro. Tetapi kalau dia sudah masuk ke dalam tubuh kita, nah apakah itu bisa ini? Saya juga belum ada ini ya, belum tahu ada jurnal ataupun evidence-nya terkait dengan itu. Jadi kalau menurut saya ya tetap protokol kesehatan itu lebih baik dijalankan dibandingkan dengan kita berandai-andai memakai kalung itu ya merasa kita sudah aman terhindar dari virus tersebut. Itu saja kalau dari saya. Baik, ya. Selanjutnya pertanyaan ini Dr. Siska Depi kepada Dr. Maliana. Apa yang harus kita lakukan untuk dapat lebih mengedukasi pasien, keluarga, atau bahkan sejawat yang masih tidak percaya COVID dan menganggapnya ini hanya masih konspirasi keuntungan tertentu? Oke, kepada Dr. Ana. Terima kasih Dr. Dino. Mungkin kembali pemahaman dan edukasi kepada masyarakat terutama terkait untuk COVID ini. Bahwasannya COVID ini adalah salah satu penyakit infeksi emerging yang saat ini bisa dari yang ditimbulkannya bisa dari gejala ringan, sedang sampai berat sama sekali. Oleh karena itu, diyakini bahwasannya edukasi yang sangat kurang atau edukasi yang kurang, pemahaman yang kurang optimal kepada baik itu petugas kesehatan atau masyarakat lainnya, itu yang menyebabkan bahwasannya ada persepsi kalau misalnya penyakit ini hanyalah konspirasi. Nah, tapi kalau misalnya pemahaman si tenaga kesehatan ataupun masyarakat yang secara berulang-ulang diberikan, maka hal ini mungkin dapat dihindari. Jadi ya buktinya sudah ada. Kenapa buktinya sudah ada? Banyak pasien yang memang terkonfirmasi penyakit ini melalui pemeriksaan yang memang betul-betul valid. Seperti Dr. Dian tadi katakan, ada beberapa pemeriksaan-pemeriksaan yang mendiagnosis membuktikan bahwasannya penyakit ini memang ada, gitu. Virus ini memang ada. Nah, jadi kalau saran saya, sama-sama kita mungkin, apalagi khususnya untuk tenaga kesehatan, yang salah satu fungsinya adalah memberikan promosi preventif, edukasi kepada masyarakat terkait baik itu maupun
penyakit menular COVID ini ataupun penyakit-penyakit lain. Saya rasa mungkin itu Dr. Dino. Baik, pertanyaan selanjutnya masih ke Dr. Ana. Tadi kan Dr. Ana sendiri menceritakan tentang bagaimana tentang energi positif, kemudian cara menata pikiran positif, karena memang itu sepertinya kurang teredukasi ke masyarakat tentang pentingnya bagaimana mengolah pola pikir dan dampaknya terhadap perubahan yang terjadi pada tubuh. Kita tahu bahwa stigma masyarakat, tekanan, bagaimana keluarga saat itu yang awal-awal di bulan Maret itu kan memang masih booming ya reaksi orang tentang stres tentang COVID ini juga betul-betul masih belum seperti sekarang. Jadi apa yang Dokter Ana alami dengan tekanan yang terjadi ketika Dokter Ana bilang belum bisa menerima, kemudian juga takut keluarga mengalami hal yang sama, stigma masyarakat, sejawat sendiri juga. Nah, apa yang dilakukan dan apakah memang reaksi tubuh itu memang betul-betul bisa dirasakan perubahannya? Ya, terima kasih. Mungkin saya ceritakan sendiri di sini. Sebelum saya menerima hasil positif yang terkonfirmasi dari BBLK Jakarta, itu saya sudah isolasi di rumah. Nah, itu kan awal-awalnya berita-berita yang dari medsos ataupun dari televisi yang mengatakan bahwasanya COVID ini memang bisa penyakit yang mematikan, seperti itu kan. Nah, anak-anak saya di rumah, itu saya ajarkan dari dini edukasi ataupun penjelasan bahwasanya penyakit ini seperti ini gitu. Bisa menjadi istilahnya pengedukasi bagi teman-teman yang lain. Nah, pada waktu kejadian saya sendiri mendengar hasil saya positif dan itu saya sampaikan kepada anak-anak saya menjadi histeris. Sangat histeris. Nah, kalau saya histeris, anak saya histeris, gimana jadinya? Kan seperti itu. Nah, saya terdiam, saya bismillah, saya kuatkan. Saya bilang sama anak saya sehat, mama hanya perlu dirawat di rumah sakit agar kalian itu tidak tertular penyakit mama. Itu saya sampaikan. Nah, awalnya memang sedih. Kenapa? Kita tahu di awal Maret itu kan belum ada kejelasan. Walaupun memang pada waktu itu sudah ada yang di Jakarta 3 orang sembuh. Tapi kenyataannya sama saya kan saya belum bisa prediksi apakah memang saat ini saya sehat, 2 hari lagi bagaimana, 3 hari lagi bagaimana. Nah, itu sedih iya, udah mikir kematian betul iya. Saya akui itu besok saya mati, bagi anak saya, bagaimana suami saya, bagaimana keluarga saya, apakah keluarga saya tularkan penyakit ini. Nah, itu saya terima dengan saya alihkan aja semua yang masuk ke dalam pikiran saya. Iya, saya besok mati, ya besok saya sekarat. Setelah itu kuncinya memang ikhtiar kepada Allah. Meminta kepada Allah, itu yang membuat lebih nyaman, lebih tenang. Setelah saya meminta mohon ampun, mungkin ini salah satu karena Allah sayang sama saya, maka saya diberikan cobaan untuk penyakit ini, saya mulai lebih tenang. Jadi saya terima, iya saya sakit, tapi untuk sembuh. Saya sakit harus lebih kuat untuk sembuh, untuk anak saya, untuk keluarga saya, untuk masyarakat luas yang masih membutuhkan saya. Nah, itulah yang membuat saya lebih optimis, lebih merasakan bagaimana kekuatan tubuh saya sendiri supaya tidak ada penolakan-penolakan. Maksudnya penolakan di sini baik obat yang saya makan, baik makanan yang saya makan selama diisolasi, itu masuk dengan sendirinya gitu. Kita tahu bahwasanya obat-obat yang diberikan kepada pasien-pasien COVID ini kan ada beberapa mungkin yang kombinasi antara obat-obat antibiotik yang sangat keras, pengobatan obat-obat antiviral yang sangat keras. Nah, dan itu mungkin berbeda-beda efeknya yang dirasakan beberapa pasien. Dan alhamdulillah selama 11 hari saya dirawat, saya tidak merasakan begitu efek obat-obat tersebut. Jadi saya terima, saya alami, saya jalani saja sesuai dengan instruksi dari tim medis saya alami sampai saya dilakukan pemeriksaan ulang kedua kali dan negatif hasilnya. Itu Dokter Dina. Baik, terima kasih Dokter Ana. Selanjutnya ini pertanyaan ke Dokter John. Beberapa waktu yang lalu kan sempat ada beberapa perbedaan pandangan tentang pentingnya ventilator. Ada yang mengatakan ventilator malah memperparah keadaan atau memperburuk keadaan, ada yang mengatakan memang butuh ventilator. Sekarang mungkin dari Dr. John sendiri, baik itu secara teori maupun pengalaman,
pasien ICU yang menggunakan ventilator pada kasus COVID, itu presentasi kesembuhannya itu berapa tinggi? Ya, terima kasih Dr. Dino. Ya, jadi kalau kita bicara tentang penanganan pada pasien COVID ini, khususnya pada pasien yang memang sudah critically ill ya. Jadi pada keadaan tertentu memang kita nggak punya pilihan. Artinya, seperti yang saya sampaikan tadi, bahwasanya memang apabila memang sudah jatuh ke dalam keadaan yang berat, semua pasien itu akan mengalami ARDS namanya. Nah, kalau ARDS itu akan ujungnya akan hipoksia. Nah, bayangkan bagaimana tubuh kita ini kalau mengalami hipoksia lama-lama, itu nggak berlama-lama akan jatuh ke dalam keadaan ARES. Artinya akan henti jantung. Nah, maka dari itu, kalau apabila sudah terjadi hipoksia, kita nggak ada pilihan, mau nggak mau akan kita intubasi dan kita konekkan ke ventilasi mekanik. Nah, yang menjadi problem adalah, makanya saya sebenarnya belum bisa banyak bicara tentang teori dan tentang, karena memang belum ini ilmu COVID ini baru. Jadi belum banyak data-data yang terbukti secara evidence, baik itu evidence based, yang mana yang bagus gitu loh. Tapi kalau menurut cerita pengalaman ya memang saya juga belum terlalu banyak pengalaman, tapi kalau yang kita dengar, kemudian pada pasien-pasien dengan COVID yang diintubasi itu, angka keberhasilannya itu memang sangat kecil, gitu ya. Entah itu karena intubasinya, atau karena ventilasi mekaniknya, atau karena progresivitas daripada sitokin oleh karena infeksi COVID-19 ini, itu belum bisa kita buktikan, gitu. Tapi secara kalau kita lihat secara data ya, bisa ya kalau yang saya lihat sih, ini menurut pendapat saya loh, memang sekarang kita sangat harus berhati-hati untuk mengeluarkan pendapat tentang COVID ini. Makanya saya juga nggak terlalu berani saya bilang itu menurut pendapat saya gitu ya. Jadi dan memang belum ada data yang valid yang dipublikasikan terkait dengan itu. Ya tapi kalau kita rujuk dari Wuhan ya dari mereka di sana tadi kan sudah sampaikan, sangat kecil kemungkinan itu discharge, artinya sangat kecil kemungkinan bertahan apabila sudah jatuh dengan bantuan ventilasi mekanik. Namun kalau kita lihat dari contoh misalnya Menteri Perhubungan kita kemarin kan itu memang sudah sangat kritis ya dengan dilakukan perawatan secara agresif ya alhamdulillah beliau itu bisa sehat kembali. Namun tentunya sudah semua modalitas yang ada itu dikerahkan gitu ya. Nah kemudian kemarin yang salah satu jawab kita juga di Rumah Sakit Mata Priska itu juga bisa lepas dari ventilator. Ya, dia survive. Itu sudah jatuh ke dalam keadaan kritis. Dan dia bisa survive gitu. Tapi kebanyakan memang termasuk juga di Rumah Sakit Mata Priska, kan kita kemarin di sana dapat dapat shift ya, jaga gitu ya. Jadi kebanyakan ya begitu diintubasi ya meninggal. Besoknya meninggal gitu. Bahkan pasien saya sendiri pun memang itu yang saya intubasi 2 hari kemudian meninggal. Nah, maka dari itu saya bilang survival rate pada pasien kritis dengan COVID-19 ini sangat kecil gitu. Saya cuma bisa bilang begitu. Ya. Apakah itu karena intubasinya sendiri atau apakah karena progres penyakit COVID-nya itu saya belum bisa bilang karena apa gitu. Tapi kadang-kadang kita nggak punya pilihan memang. Kalau udah hipoksia itu mau nggak mau kita harus intubasi, nggak ada pilihan. Karena kalau nggak diintubasi, ya pasti meninggal. Nah, cuman memang ada teori kalau COVID-19 ini kalau sudah jatuh pada RDS, memang di alveoli itu terjadi yang namanya hiperkoagulasi ya, bukan hanya di alveoli sebenarnya di mana-mana. Nah, salah satunya di alveoli itu. Ya, artinya apabila kita memberikan tekanan yang positif, maka tekanan positif ini akan semakin mendorong sekret mukus itu sampai ke alveoli dan itu akan membuat semakin berat. Maka kemarin ada juga yang bilang bagaimana kalau kita lakukan fisioterapi napas, artinya membuang segala sekret yang terakumulasi di dalam alveoli itu. Nah, kira-kira seperti itu, Dr. Dino. Terima kasih. Terima kasih, Dr. John. Nih, terakhir kepada Dr. Dian, saya ingin bertanya nih dari Aksara Arab Melayu. Ini bagus pertanyaannya sepertinya, Dok. Saya ingin bertanya ke Dr. Dian, apakah pedoman pencegahan dan pengendalian COVID-19 yang terbaru ini nantinya akan membuat hasil orang yang positif COVID menurun di setiap daerahnya? Mengingat data yang positif COVID-19 di Indonesia itu terus naik setiap hari.
sehingga pemerintah bisa mengklaim bahwa angka positif COVID telah menurun dan terjadi keberhasilan pemerintah untuk mengendalikan COVID-19. Karena kan kita tadi dari data Dr. Dian, yang hanya di swab itu ketika gejala berat kalau nggak salah. Jadi ketika yang probable atau yang apa tadi kan tidak perlu di swab, sehingga ya memang angkanya tidak akan bertambah kalau memang pemeriksaannya semakin sedikit. Apakah ini suatu konspirasi? Berarti COVID-19 ini mungkin suatu rekayasa. Terima kasih atas penjelasannya, Dr. Dian. Kalau dilihat dari pedoman yang terbaru, jadi sebenarnya untuk kalau pasien gini ya, itu terkait dengan perbedaan istilah, definisi operasional, ya kan? Nah, misalnya seperti pasien-pasien orang tanpa gejala, ya kan? Orang tanpa gejala itu sebenarnya untuk yang di pedoman yang terbaru ini itu terkait dengan kalau saya tidak salah itu yang dia masih masuk ke suspek ya. Kalau saya ini tidak salah ya kan. Jadi karena kalau misalnya OTG pun kan sebenarnya itu kita tidak tahu. Dia tidak ada bergejala kan, dan kalau di pedoman lama pun dia tidak di swab. Itu kan ketahuannya kalau dia ada screening ya kan, dia mau swab misalnya mau melakukan perjalanan ternyata misalnya dia positif. Ya, tetap kalau misalnya untuk bisa menurunkan angka mungkin gimana ya, kalau yang kasus-kasus yang asimptomatik tetap ada konfirmasi asimptomatik, tapi kalau yang bergejala itu memang harus tetap di swab. Tetapi follow up itu yang tidak lagi terus-menerus, itu tetap pasien-pasien misalnya yang bergejala itu tetap dilakukan swab, ya kan, hari pertama ataupun hari pertama dan kedua. Nah, kalau untuk follow up itu biasanya kalau dia misalnya yang asimptomatik itu bisa saja dia keluar ya keluar dari ruang isolasi ataupun di karantina mandiri setelah 10 hari dari hasil swab dia, hasil pengambilan spesimen pertama atau ditambah dengan minimal 3 hari dia bebas gejala. Jadi saya rasa itu yang di follow up-nya yang tidak lagi seperti dulu yang terus-menerus harus di follow up. Kalau keluar dari ruang isolasi itu harus 2 kali negatif baru bisa keluar. Kalau sekarang itu untuk yang bergejala ya, yang sudah misalnya confirm itu dilakukan follow up PCR 1 kali. Jadi kalau 1 kali dia negatif, ya kan, itu sudah bisa keluar ditambah dengan minimal 3 hari dia bebas dari gejala COVID-19. Kalau itu menurut saya. Jadi dari follow up-nya, karena dari follow up yang terus-menerus ada beberapa kasus ya itu selalu positif. Ternyata setelah diteliti ya, di luar negeri itu mereka meneliti bahwa kasus-kasus yang swab-nya terus-menerus positif itu ternyata virusnya itu udah nggak viable lagi. Apalagi gejala klinisnya juga sudah membaik, ya kan, sudah hilang, orangnya pun sudah sehat, dia masih tapi tetap di dalam ruang isolasi. Jadi berdasarkan pedoman itu juga lah, makanya ini pedoman ini juga direvisi. Itu dia. Jadi kalau menurut saya dari itunya, dari follow up-nya itu yang dikurangi, yang tidak lagi. Jadi sudah tidak berdasarkan swab PCR. Baik, terima kasih. Mungkin dari Dr. Ana, dari Rumah Sakit Ada Malik, Aman atau Ada Protap yang bisa menambahkan, atau memang sudah sesuai? Sebenarnya Dr. Dian itu salah satu tim kami, tim PIA kami di Ada Malik. Jadi jadi sesuai dengan pedoman atau kebijakan yang memang sudah kita panduan kita itu pedoman dari Kementerian Kesehatan. Jadi itu yang kita tetapkan di Rumah Sakit Ada Malik sesuai tadi yang diutarakan oleh Dr. Dian. Nah, jadi itu sama, itu juga yang kita laksanakan di sini. Itu untuk follow up itu 7 hari dari ini. Jadi tidak lagi menunggu sampai 14 hari, jadi lebih cepat yang untuk pedoman terbaru ini sekarang. Itu saja tambahannya dari saya.
Baik, terima kasih atas semua pemaparan dan diskusi yang disampaikan oleh para narasumber. Karena memang waktu jualah sudah asar, maka saatnya lah kita mengakhiri kegiatan webinar kali ini. Saya ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada para narasumber dan kepada para attendee yang sampai selesai, masih ada 150-an yang ikut mengikuti kegiatan ini sampai selesai. Selanjutnya, saya akan kembalikan kepada MC atas kesempatannya. Saya ucapkan terima kasih. Terima kasih banyak Dr. Dino Rilando yang telah memandu kegiatan webinar kita dengan sangat lancar, apik, dan jelas pastinya. Baik, dengan demikian berakhir sudah webinar kita pada siang hari ini. Terima kasih banyak juga saya ucapkan kepada Dr. Maliana, Dr. Dian Dwi Wahyuni, dan juga Dr. John Fransi Tepu. Semoga pemaparan materi yang telah diberikan membawa manfaat bagi kita semuanya. Baik, Bapak Ibu peserta yang berbahagia, nantinya jika Anda ingin menyaksikan webinar FKWISU seri pertama, kedua, ketiga, 4, dan 5, dapat Anda saksikan kembali melalui YouTube di channel kami Fakultas Kedokteran Universitas Islam Sumatera Utara. Baik, dengan demikian semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat, be smart and stay healthy. Saya Sinta Veronica, mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.